Mari kita menenangkan diri kita untuk mengikuti sesi malam ini. Sembari Singer menyanyikan Think About His Love. Mari renungkan kasih-Nya, mensyukurinya, dan berdoa secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Sang Pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Inilah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di ruangan ini. Terima kasih Engkau telah menyertai sesi 1 kami tadi. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu kembali mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang hendak Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami memohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau memberkati sesi pada malam hari ini. Berkati Bang Niko sebagai pembicara, kiranya Engkau boleh tolong, Tuhan pimpin, sehingga apa yang hendak ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami, boleh tersampaikan melalui Bang Niko. Pimpin kami juga dengan roh-Mu Tuhan, sehingga kami juga dapat fokus untuk mau mendengarkannya. Ampunkan kami jika ada sikap hati, perbuatan kami, bahkan terlebih pemikiran kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, penuhi ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat menikmati sesi pada malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan hati, mari nyanyikan ucapan syukur kita kepada-Nya. Kita nyanyikan, sebab Tuhan baik. Masuk ke dalam Yesus. Bersuka di hari
Dialah Allah pencipta kita, yang juga menyatakan kasih-Nya kepada kita, menebus kita semua dari dosa. Sangat mengagumkan Allah kita dan layak diagungkan. Mari kita sembah Dia. Kita nyanyikan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, dan yang esa. Amin. Kita berdoa. Hormat dan kemuliaan bagi Allah sekalipun ya Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kami, seringkali betapa sulit untuk berkata Allah baik, Allah baik. Tetapi sesungguhnya ya Allah, Engkau memang layak ditinggikan. Sesungguhnya tidak ada satupun yang layak di dalam diri kami untuk menuntut, untuk menerima keajaiban kasih Allah. Kiranya Tuhan tolong kami sebelum kami mengambil satu komitmen untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan nyatakan kepada kami bahwa seluruhnya hanyalah karena anugerah Allah. Kiranya Injil itu pertama kali merubah dan mentransformasi kami ketika kami menyadari Allah baik, Allah baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan kembali menolong kami untuk menyadari betapa ajaib kasih Allah. Dan hanya karena kasih Allah kami ada seperti saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan memulai perenungan kita. Seperti tadi sudah dibacakan oleh Bang Ruben, kita akan memulai dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita akan memulai dari ayat 15. Ayat 15 ini merupakan satu pernyataan terindah. Satu pernyataan yang terindah yang dinyatakan oleh Alkitab kita. Paulus memulainya dengan
perkataan ini benar dan patut diterima. Patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Teman-teman, inilah Injil. Injil adalah kabar terindah bagi manusia di dalam kondisi terburuk. Seringkali ketika kita berbicara tentang Injil, kita hanya sampai kepada bahwa ini adalah kabar baik. Tetapi kita baru akan memahami kedalaman kabar baik itu ketika kita memahami bahwa kabar baik itu bagi manusia di dalam kondisi terburuknya, di dalam kondisi yang tidak ada harapan, di dalam kondisi yang tidak berdaya. Injil juga mengonfirmasi bahwa keselamatan manusia berdosa itu betul-betul datang dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Sama sekali tidak ada bagian, kontribusi atau kelayakan manusia. Itulah sebabnya ayat 17, bagian yang kita baca tadi, diakhiri dengan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Itulah pujian, keselamatan kita datang dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Dalam teks yang singkat itu juga, teman-teman, kalau kita lihat berulang kali ada satu kata kunci, yaitu kasih. Baik itu langsung menyebut kasih maupun mengandung atau mengungkapkan suatu kasih yang besar. Ada kata anugerah, kesabaran yang besar, menganggap setia, mempercayakan. Kalau boleh merangkum dengan menggunakan frasa dalam Efesus 2 ayat 4, Injil itu adalah tentang oleh karena kasihnya yang besar. Kalau mau merangkum Injil, ini frasa yang saya ambil dari Efesus 2. Efesus 2 itu mengungkapkan pertama kali ayat 1 sampai 3 mengungkapkan betapa buruknya manusia. Betapa keadaan manusia begitu rendah, begitu buruk. Itulah ayat 1 sampai 3. Tetapi kemudian dibalikkan dengan ayat 4. Tetapi Allah yang kaya oleh rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan saya akan menggunakan frasa itu sebagai subjudul bagian-bagian perenungan kita malam hari ini. Pertama, kita akan melihat kasihnya yang besar itu mencari, merengkuh, merangkul pendosa terbesar. Mari kita lihat ayat 15. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, teman-teman, kalimat yang diungkapkan ini, kalau jika kita lihat perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, ada dua hal yang diungkapkan pada bagian ini. Yang pertama berbicara perkataan ini benar. Ini berbicara tentang kebenaran, tentang suatu fakta bahwa di dalam sejarah Allah telah mengirim Kristus Yesus seperti Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengirim anaknya untuk lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Ini kebenaran, ini fakta. Kristus Yesus datang ke dunia. Tetapi apa artinya Kristus Yesus datang ke dunia? Dan bagian berikutnya patut diterima sepenuhnya. Paulus berbicara tentang penerimaan. Paulus berbicara tentang tujuan, makna dari fakta itu. Untuk apa Yesus itu datang ke dunia? Dan Kristus Yesus datang ke dunia. Apa tujuan dari fakta itu? Untuk menyelamatkan
orang berdosa. Lalu kemudian Paulus terapkan bagi dirinya. Apa artinya bagi dirinya? Di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tentu pertama-tama ini merujuk kepada ayat 13. Ayat 13, sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Paulus mengingat masa lalunya. Aku dahulu seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Dan cilakanya, aku melakukan itu tanpa pengetahuan. Aku menyangka bahwa diriku sedang melayani Allah, diriku sedang membela Allah. Di dalam Filipi 3 ayat 5, ia justru membanggakan itu ketika ia menganiaya jemaat, ketika ia mengejar-ngejar orang-orang yang mengikuti Kristus. Itu ia banggakan sebagai prestasi, sebagai satu pencapaian dari keagamaan, sebagai satu usaha untuk melayani Allah yang ia sembah. Namun sesungguhnya kemudian ia sadar ia terjebak di dalam kegagalan mengenali Allah yang sesungguhnya, mengenali Yesus yang sesungguhnya. Ia tidak percaya kepada Yesus. Ia menolak Yesus sebagai Mesias. Dan akibatnya dengan ganas ia menganiaya orang-orang Kristen. Teman-teman, ketika Paulus sampai kepada kesadaran bahwa aku dulu salah, aku dulu menolak Kristus, bahkan aku begitu ganas, begitu menganiaya jemaat. Maka pertanyaannya, apakah yang seharusnya layak diterima oleh seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas? Knox Chamberlain di dalam bukunya Paul and the Self, dia mengatakan, dia menggambarkan ketika kisah 9 itu, Paulus sedang mengejar-ngejar dengan berkobar-kobar, dengan semangat, dia sedang mengejar-ngejar orang-orang Kristen yang nanti kata Yesus sedang menganiaya Yesus. Ia menggambarkan seperti di dalam pertempuran. Ia sedang bertempur, ia sedang bertarung dengan Yesus Kristus. Dan ketika ia jatuh di dalam pertempuran, apa yang dibayangkannya ia akan dapat? Knox Chamberlain menggambarkan seperti dalam pertempuran. Ia sedang mengejar Yesus, bertempur dengan Yesus. Dan ketika ia jatuh kalah, apa yang ada di bayangan Paulus? Akan dihancurkan, binasa, mati di tangan yang mengejar-ngejar dia. Habis. Namun saudaraku, bukan kehancuran, bukan dibinasakan, bukan dibunuh, bukan dihancurkan. Ayat 13. Namun aku telah dikasihaninya, malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dalam dan kasih di dalam Yesus Kristus. Kata namun menunjukkan satu pembalikan apa yang seharusnya layak diterima oleh Paulus. Dan ia betul-betul sadar yang layak diterima adalah kebinasaan. Gak ada satu kemungkinan lain. Tidak ada satu kemungkinan lain. Bahkan pengetahuan Taurat Paulus makin memperdalam itu, bahwa yang dia dapat adalah kehancuran. Lalu kemudian dimulai dengan kata namun, bukan kehancuran, tetapi rengkuhan anugerah Allah.
Namun aku telah dikasihaninya, malah anugerah Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpah. Ayat ke-14 itu, malah anugerah Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku. Terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya memang sedikit terbatas kalau kita bandingkan dengan bahasa aslinya. Kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya kata dikaruniakan dan kata secara dengan limpah itu hanya satu kata yang mengandung dua pengertian. Diberikan, dicurahkan, maka NIV menyatakan dicurahkan secara melimpah. Sehingga teman-teman izinkan saya untuk membuat satu seperti terjemahan. Malah anugerah Tuhan kita yang melimpah itu telah dilimpahkan kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Nanti kalau kita pikir, mengapa Paulus di dalam pelayanannya sampai seperti itu? Dan tidak ada jawaban lain. Pemahaman akan ia telah menerima, Tuhan telah melimpahkan, telah dilimpahkan kepadanya. Anugerah Tuhan yang melimpah telah dilimpahkan. Melampaui apa yang dipikiran Paulus, apa yang dipikiran manusia layak ia dapatkan. Dan ini mengingatkan saya akan Mazmur 103. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selamanya ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini menggambarkan apa yang ada di bayangan manusia. Bahkan sampai saat ini, apa yang dilakukan Allah kepada Paulus adalah sesuatu yang kita tidak pernah bisa bayangkan. Sekalipun kita sudah memahami, mengerti, menerima kasih Allah. Teman-teman, kalau jujur, apa yang ada selalu di kepala kita? Ia layak menerima apa yang selayaknya ia terima. Itu semua dalam pemikiran kita, relasi kita, dalam bahkan di dalam relasi orang-orang terkasih kita pun, yang terjadi adalah ia layak menerima apa yang memang layak diterimanya. Tetapi Allah menerima Paulus apa adanya. Saya bayangkan kalau saya sama anak saya, setiap kali dia melakukan kesalahan, apa yang saya lakukan, apa yang wajar saya lakukan, dan teman-teman pasti berkata wajar. Pasti saya dengan senangnya pasti konfirmasi dulu. I told you, bukan apa-apa udah katakan. Makin bikin dia ini dulu. Bukankah sudah saya katakan? Lalu kemudian kalaupun dia kemudian ampun maaf, apa jaminannya kamu tidak akan melakukan lagi? Itu yang wajar dalam relasi kita. Itulah yang di bayangan kita, apa yang memang layak dilakukan. Itulah hukum yang memang layak, yang paling pantas dilakukan. Apa jaminannya? Engkau tidak akan melakukan lagi. Wah, tetapi Paulus diterima apa adanya, tanpa satu konfirmasi, tanpa satu komitmen. Oh, tidak akan melakukan lagi. Tidak selalu ia menuntut, tidak selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari pelanggaran kita. Dan teman-teman, ini membawa saya kemudian pemahaman apa yang terjadi, yang dialami oleh Rasul Paulus. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kasih yang begitu besar, kasih yang ajaib itu dinyatakan ketika Allah semata-mata mengingat kita debu. Wah, di dalam Mazmur itu izinkan saya dalam pergumulan-pergumulan saja. Seringkali manusia merasa diri sesuatu di hadapan Allah. Ada dua gambaran, kalau kita lanjutkan ayat 15 dan 16, ada dua gambaran manusia, ketidaklayakan manusia, kehinaan manusia, debu. Yang pertama diungkapkan sebagai debu, yang kedua ayat 15 sampai 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya dan tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenal Dia. Begitu terbatas, begitu rapuh. Angin melintasi, selesai. Tetapi ajaibnya, Allah mengingat sang debu. Pada saat Paulus membicarakan tentang anugerah yang melimpah itu, tentang kasih yang besar itu, Paulus tidak pernah lupa masa lalunya. Debu, Allah menyatakan kasih kepada dia. Bukan ketika dia sudah baik-baik. Bukan ketika dia bahkan sedang mencari Allah. Kalau kita lihat kisah para rasul ayat 9 ayat 1. Apa yang terjadi di jalan Damsyik itu ketika Yesus Kristus menjumpai dia. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saya makin membawa ini teman-teman. Debu, dan debu itu debu yang belagu. Memberontak. Lihat ya. Debu. Memberontak. Berkobar-kobar. Mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Yang kemudian Yesus katakan, akulah yang engkau aniaya. Itulah gambaran kasihnya yang besar itu. Bagaimana merangkul sang pendosa terbesar. Yang kita tidak akan pernah bisa mengerti sepenuhnya. Mengapa Allah merengkuh pendosa terbesar itu. Di saat sang debu itu sedang memberontak. Sampai di sini mungkin kita tergoda untuk melihat, teman-teman, mungkin biasanya kita apalagi kalau kita diberikan eksposisi tentang Israel, biasanya kita paling sering memang menghujat Israel. Emang Israel itu tegar tengkuk. Sama, mungkin terbayang kita tergoda melihat Paulus, ya jelas penghujat, penganiaya yang ganas, memang pendosa besar. Tetapi saudaraku, surat ini ditujukan kepada Timotius, yang di dalam suratnya ia sapa sebagai anakku yang kekasih.
Dan kalau kita lihat latar belakang Timotius bukan penganiaya jemaat. Jangan-jangan kita terjebak hari ini emang Paulus. Kenapa Paulus sanggup melihat anugerah Allah yang begitu ajaib? Dia penganiaya jemaat. Penghujat Allah. Aku, hei, tim inti. Koordinator. Selevel di bawah Tuhan Yesus Kristus. Bener. Dulu di satu kampus. Sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Di satu kampus di sekretariatnya, dalam susunan struktur kepengurusan, paling atas siapa? Pelindung Tuhan Yesus. Ngeri banget. Ini PMK nih. Semoga PMK itu masih ada di sini. Mereka tahu kalau masih ada di sekretariatnya. Sekretariatnya itu di lantai 2. Kalau kita masuk di struktur kepengurusan itu di sebelah kiri. Di atas sekali pelindung Tuhan Yesus. Lalu di bawah siapa? Sesudah itu di bawah siapa? Jajaran para kabit, para tim inti. Berarti hanya selevel di bawah Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman berkata, enggak, aku enggak penghujat. Tapi kembali teman-teman, latar belakang Timotius bukan penganiaya jemaat. Kalau kita baca di bagian ini, bahkan ia dari keluarga baik-baik. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 2 dikatakan, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara seiman. Dikenal baik oleh saudara-saudara seiman. Ini membuat kita harus berpikir lebih dalam. Mengapa Paulus menseringkan hal ini? Apakah ini lip service? Untuk menunjukkan kerendahan hati Paulus? Mengapa Paulus menseringkan hal ini? Nanti saya akan jawab juga di bagian ketiga. Tapi pada bagian ini mari kita lebih teliti. Teman-teman, ketika Paulus menyatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Apakah itu semata-mata merujuk ke latar belakangnya? Aku dahulu penghujat. I was a great sinner. Apakah itu semata-mata merujuk ke penganiaya, keganasannya? Dan kalau kita lihat, teman-teman, bahasa Inggrisnya menerjemahkan dengan sangat baik. I am the worst di antara manusia yang berdosa, of whom I am the worst. Paulus menggunakan bentuk present. Bentuk sekarang ketika ia menuliskan surat itu. I am, bukan I was. Bukan I was a great sinner. I am a great sinner. Ini luar biasa bagi seorang rasul besar yang menuliskan surat 1 Timotius di bagian-bagian akhir dari kehidupannya. Dan ia menyadari dirinya, I am a great sinner. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dan menarik kalau kita lihat perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Paulus terus makin menyadari dirinya pendosa besar. Di awal masa pelayanannya, kira-kira tahun 49, ini kira-kira ya, perkiraan, saya tidak ini persis. Bahwa dia mengatakan di Galatia, ketika kerasulannya digugat, bahwa kerasulannya itu level di bawah kerasulan Petrus dan Yakobus di Yerusalem, ia menjawab bahwa ia sama dengan rasul-rasul yang lain. Yesus menyatakan diri kepada dia. Kira-kira 6 tahun kemudian ia menyebut dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Kira-kira 5 tahun kemudian
Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, ia mengatakan yang paling hina di antara segala orang kudus. Dan kira-kira 4 tahun berikutnya, dalam surat 1 Timotius ini, Paulus menyebut dirinya yang paling berdosa di antara orang berdosa. Saudaraku, ini luar biasa. Ketika usia Paulus semakin bertambah, ia terus menyadari ketidaklayakannya, keberdosaannya di hadapan Allah. Tidak setitik pun ia merasa, aku sekarang sudah baik, udah layak. Ia semakin menyadari keberdosaannya, dan ia menyadari kebutuhannya yang amat besar akan terus menerus, akan belas kasihan Allah, akan anugerah Allah. Semakin bertumbuh pengenalan Paulus akan Allah, semakin ia merendahkan dirinya. Dan itulah sebabnya kesadaran ketidaklayakan, kesadaran akan kebutuhan hanya karena anugerah Allah, hanya karena anugerah Allah akan melahirkan pujian yang agung di ayat 17. Wow, kemuliaan hanya bagi Allah. Saudaraku, memulai pelayanan, mungkin kita gagah-gagahan, gospel save leaders. Tanpa satu kesadaran, ketidaklayakan di hadapan Allah, kebutuhan akan anugerah Allah, tidak akan pernah. Tanpa satu kesadaran penuh, ketidaklayakan di hadapan Allah tidak akan pernah melahirkan pujian yang sesungguhnya di hadapan Allah di dalam seluruh aktivitas pelayanan kita. Semakin bertumbuh pengenalan kita akan Allah, semakin kita seharusnya menyadari keberdosaan kita. Semakin kita menyadari ketidaklayakan kita, dan semakin kita menyadari kebutuhan kita yang amat besar akan belas kasihan dan anugerah Allah. Ini kekuatan kita memulai pelayanan kita. Inilah kekuatan, inilah awal seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan dibentuk oleh Injil. Dalam perjalanan iman kita, ada kalanya kita lupa betapa tidak layaknya kita dan betapa besar belas kasihan Allah kepada kita. Mungkin kita mulai berpikir, beruntung banget kampus gua punya gua. Iya kan? Kalau tim regenerasi mendekatkan di masa-masa kesulitan mencari pengurus, biasanya gimana tim regenerasi? Ayolah dek, kalau bukan kamu, siapa lagi? Lama-lama Allah memang beruntung memilih saya, menempatkan saya di kampus saya. Kita lupa kita debu. Kendati kita seringkali merasa diri sesuatu. Nanti teman-teman melihat di Kejadian 11. Manusia itu emang terus merasa diri sesuatu. Apa yang dilakukan ketika manusia membangun menara Babel? Mereka pikir apa yang mereka lakukan. Mari kita bangun menara sampai ke langit. Apa itu langit? Dalam pemikiran orang-orang pada zaman itu, langit adalah sampai ke tempat Allah bersemayam. Mari kita bangun menara, kita sampai, kita mencapai Allah. Dan teman-teman tahu penulis Kejadian menuliskan, secara sengaja menuliskan. Lalu Tuhan berkata, mari kita turun. Manusia menganggap udah sampai ke langit. Apa kata Tuhan? Di mana sih
Di mana manusia? Saya tuliskan di situ. Tidak perlu bandingkan diri dengan Sang Pencipta. Seberapa besar manusia dengan alam. Mari kita bandingkan seberapa besar manusia dengan alam semesta ciptaan Tuhan. Wah, dalam majalah Discover ini ODB beberapa hari yang lalu, majalah Discover menyebutkan bahwa bumi hanyalah salah satu planet kecil dari kemungkinan alam semesta ini terdapat, yaitu 700 kuintiliun. Saya juga baru tahu angka itu, teman-teman. Jadi kuintiliun itu ada 20 nol di belakangnya. Dan bumi bukan planet terbesar. Bumi hanyalah planet kecil di antara, itu angkanya sebut lagi. Gak usah bandingkan diri dengan 700 kuintiliun itu. Seberapa besar dirimu dibanding bumi? Debu. Dan debu itu memberontak. Debu itu belagu. Mari kita terus-menerus menyadari ketidaklayakan kita. Ketika sedikit kita merasa diri layak, alih-alih kita hanya fokus kepada Tuhan, kecenderungan diri kita akan menarik diri, fokus pada diri sendiri. Itulah sebabnya di dalam pelayanan kita, kita penuh perhitungan kepada Tuhan. Sedikit pun kita merasa layak di hadapan Allah, kita mulai mengembangkan pola transaksional dengan Allah. Aku akan melakukan ini. Tuhan berikan ini. Timothy Keller menuliskan begini. Dan Timothy Keller itu menyebut itu dosa. Dosa akan bertumbuh ketika kita berpikir kita layak mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi kesalehan bertumbuh ketika kita ingat kita debu dan kita berhutang di hadapan Allah. Saudaraku, sesungguhnya kita tidak ada bedanya dengan Paulus. Kita adalah pendosa-pendosa besar di hadapan Allah. Sanjaya dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, dia mengatakan, kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi pikiran kita. Dan ini yang sering kita tidak sadar. Kita berdosa itu jauh dari apa yang kita pikirkan sesungguhnya. Dan ajaibnya inilah berita itu. Berita Injil itu. Kita dikasihi dan diterima oleh Kristus jauh melebihi ekspektasi kita. Itulah keajaiban kasih Allah. Dan John Piper berkata begini. Wow, kita sesungguhnya tidak layak bagi Kristus. Betul-betul tidak layak. Tetapi karena Allah mengingat kita, kita sangat berharga karena Kristus di kayu salib itu. Penting untuk mengingat siapa kita di hadapan Allah. Bahkan penting mengingat siapa kita dulu. Moll menuliskan begini, orang percaya harus dibawa untuk melihat kembali kubur kelam, tempat mereka dahulu berada. Dan dari sanalah kasih karunia, anugerah memanggil mereka keluar dan membebaskan mereka. Mari kita mengingat. Dan dia lanjutkan, mengingat masa lalu itu baik, supaya kita tidak pernah memandang remeh anugerah keselamatan yang telah kita terima.
Saya akhiri bagian pertama ini. Kita semua pendosa besar, namun kasih-Nya yang besar mencari pendosa besar seperti kita. Robert M. Solomon mengutip Lukas 7 ayat 47. Dia berkata begini nih. Ketika Yesus berkata, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang yang menyadari dirinya paling berdosa juga adalah orang yang paling menghargai belas kasihan Allah. Teman-temanku, di bagian pertama ini izinkan saya untuk mengambil satu refleksi. Beberapa waktu yang lalu, dosen saya ketika saya kuliah di satu kampus STT, menjelang Jumat Agung, mengejutkan. Dia membuat satu pertanyaan kepada kami begini nih. Apa sih yang membuat kamu, apa yang paling membuat kamu sering terharu? Apa yang paling membuat kita paling sering bergetar? Lalu kemudian dia sharing. Ya kita mungkin menjawab, ya anugerah Allah. Tapi benar, apakah kita masih bergetar? Apakah kita terus menyadari keajaiban dari anugerah Allah itu? Apakah kita masih terharu akan anugerah Allah itu? Dan seperti kisah 2 ayat 37, apakah hati kita tersayat ketika kita tidak merespon anugerah Allah, kasih Allah yang sedemikian besar itu? Apa yang paling membuat kita bergetar? Lalu kemudian dia sharing. Rupanya dia pecinta film Korea. Lalu dia bilang, aku sih, ini dosen saya loh ya, sangat-sangat reflektif orangnya. Dia mengatakan, dan saya harus akui, membaca kisah-kisah seperti ini, saya tidak pernah tergetar lagi. Terlalu biasa. Kapan saya menangis terseduh-seduh? Lihat Cinta Manusia dalam film Korea. Hanya ketika kita terus terharu akan keajaiban anugerah Allah. Menyadari ketidaklayakan kita debu. Barulah kemudian ayat 17 tadi akan keluar sebagai respon ekspresi kita kepada Allah. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Tetapi sebelum buru-buru mengambil satu komitmen, teman-teman, Paul Washer mengatakan, kita sebenarnya pendosa besar, orang-orang yang sering memanipulasi Tuhan. Bahkan di dalam hal-hal apa yang kita baik, kita paling orang-orang yang sering memanipulasi Tuhan. Lalu kemudian Paul Washer menuliskan seperti ini. Are you doing it for God's name? Or are you doing it for you in God's name? Mana yang paling sering kita lakukan? Dan kita sering memanipulasi Tuhan. Tetapi ajaibnya, Tuhan ingat kita, Tuhan terima kita. Mari kita tidak pernah berhenti melihat keajaiban kasih Allah. Mari kita masuk, menghantar kita pada bagian kedua. Kasih-Nya yang besar membawa perubahan terbesar. Ketika kita bertumbuh kemudian di dalam satu pemahaman, kasih itu begitu besar di dalam satu sisi, dan di sisi lain akan ketidaklayakan kita. Kita ini debu, ini membawa kita kemudian bahwa kasih-Nya yang besar itu membawa perubahan yang besar. Dan kiranya kita nikmati, itulah awal dari seluruh pelayanan kita, itulah pertobatan sejati. Teman-teman, saya kembali mengajak kita untuk melihat ayat 14 tadi.
Anugerah yang besar itu, yang Rasul Paulus katakan di dalam dua terminologi, melimpah, telah dilimpahkan kepada kita. Melampaui apa yang kita bayangkan, telah menerima, merangkul pendosa terbesar. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian berhenti kepada sang pendosa terbesar itu tidak dihancurkan? Atau sang pendosa terbesar itu dirangkul oleh Tuhan? Bahkan anugerah itu, apakah kemudian ia tidak lagi sebagai penganiaya jemaat, ia tidak lagi sebagai orang yang sangat ganas? Bagian teks kita ini, kasih yang besar itu mempunyai satu tujuan yang besar. Sang pendosa besar mengalami perubahan besar. Kasih yang besar mempunyai tujuan yang besar. Alkitab menunjukkan kepada kita, Allah menerima orang berdosa. Memang tidak ada satu sisi pun dari kelayakan manusia berdosa. Allah merangkul manusia berdosa dan menerima mereka di dalam Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah setelah orang berdosa itu diterima, lalu kemudian Allah berhenti, Allah biarkan, lalu kemudian siap masuk surga? Pendosa itu diterima, tetapi pendosa besar itu diubahkan. Dan ini bagian kedua ini. Mari kita bandingkan ayat 12 dan ayat 13 untuk melihat perubahan besar yang terjadi kepada pendosa besar itu. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Besok kita akan ekspos ini, tetapi mari kita bandingkan dulu dengan ayat 13. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, penentang besar Injil, diubahkan menjadi pemberita setia Injil. Dan ini sekaligus mengungkapkan keajaiban anugerah Allah, keajaiban Injil itu. Pertobatan seorang penentang besar Injil seperti Paulus membuktikan Injil itu benar-benar berkuasa. Injil itu benar-benar anugerah yang besar, kasih yang besar, yang merangkul, yang sesungguhnya tidak mungkin untuk mendapatkan, tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi sampai di sini kita mungkin kembali tergoda untuk melihat kehebatan Paulus. Maka saya ajak kembali kita melihat apa yang diungkapkan Paulus kepada anak rohaninya, Timotius, yang secara karakter sangat berbeda dengan Paulus. Yang secara karakter bukan seperti Paulus yang sedemikian berani, seperti berkobar-kobar semangat. Timotius cenderung seorang pemalu, cenderung merasa diri seorang muda. Mari kita perhatikan frase-frase berikut ini. Dia yang menguatkan aku, Ia menganggap aku setia, mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudaraku, bukan Paulus, bukan, tetapi Yesus Kristus dan anugerahnya yang ajaib. Dia yang menguatkan aku, Ia yang menganggap aku setia. Dan ini membawa kita kepada menganggap aku setia. Sudah setia betul? Tidak. Ia mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Bukan Paulus, tetapi Yesus Kristus dan anugerahnya yang ajaib. Tetapi kalau kita lihat apa bagian Paulus? Bagian Paulus kemudian mengingat, menyadari dan menyerahkan diri kepada Kristus dan anugerahnya. Teman-teman, kita seringkali memisahkan antara anugerah Allah yang menyelamatkan
dengan anugerah Allah yang mengerjakan transformasi. Kita semua selalu akan berkata, ajaib anugerah, amazing grace. Padahal apa? Amazing grace yang menyelamatkan kita dan masuk surga. Tetapi anugerah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa adalah anugerah. Kalau anugerah Allah yang menyelamatkan dari dosa, yang telah mengerjakan apa yang nggak mungkin, apa yang bahkan nggak layak menurut pikiran kita, nggak mungkin Allah lakukan itu. Tetapi nyatanya Allah lakukan. Maka anugerah yang sama, yang berkuasa membaharui kita, memampukan kita meninggalkan dosa-dosa, menghasilkan buah-buah pertobatan, dan mau hidup bagi Allah. Oh, dari sini kemudian teman-teman melihat apa yang Tuhan lakukan kepada Paulus. Mengingatkan saya akan satu pujian yang begitu indah, ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ajaib benar, ajaib benar. Injil yang menyelamatkan itu adalah Injil yang mentransformasi hidup. Kalau kita lihat Titus, anugerah Titus mengungkapkan hal ini. Anugerah yang menyelamatkan adalah anugerah yang mendidik. Surat Paulus kepada Titus mengungkapkan ini. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana di bagian akhir, menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Kesadaran akan anugerah Allah yang besar akan membawa kita juga kesadaran anugerah Allah yang mentransformasi kehidupan kita. Dan hanya kalau kita mengalami hal itu, itulah pertobatan sejati. Dan inilah yang diperingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Ketika di bagian ini, di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Lalu ibunya seorang, saya sampaikan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Teman-temanku, Paulus mengingatkan Timotius. Timotius memang tampaknya kehidupannya baik-baik. Seperti tadi dikatakan, disaksikan oleh jemaat. Itu tanda anugerah yang terus mengerjakan pembaharuan di dalam hidupnya. Tetapi ingat, Timotius ada di Efesus. Efesus kota yang penuh percabulan, kota yang segala pusat sebagai ibu kota Asia kecil pada waktu itu. Segala macam dosa ada di sana, dan Paulus mengingatkan Timotius untuk terus bagaimana terus mengalami pembaharuan di tengah-tengah hal seperti itu. Timotius harus mengingat warisan besar yang dimilikinya. Paulus telah menyebutkan warisan dan panggilannya sendiri. Paulus telah menyebut, aku yang dahulu pendosa besar. Telah Tuhan terima dan bahkan dipercayakan, diubahkan hidupnya. Dan sekarang Timotius diminta untuk terus mengingat warisan besar yang dimilikinya, untuk terus mengalami pembaharuan demi pembaharuan di dalam kehidupannya. Saudaraku, sebelum saya mengakhiri bagian kedua ini, izinkan saya untuk mengutip seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer.
Ia mengkritik gereja pada zamannya yang ia sebut cheap grace. Anugerah yang besar itu, anugerah yang ajaib itu oleh gereja dipandang sebagai anugerah murahan. Cheap grace adalah musuh yang mematikan dari gereja. Cheap grace hanya satu pemahaman kasih karunia yang besar itu, yang ajaib itu dalam tataran doktrin, dalam tataran pengetahuan, dalam tataran keyakinan. Tetapi tidak menyentuh kehidupan sang pendosa. Wow, cheap grace berarti kemudian dia katakan penyangkalan terhadap firman yang hidup. Dan sesungguhnya penyangkalan terhadap inkarnasi firman yang hidup itu. Cheap grace berarti justifikasi dosa tanpa justifikasi dari pendosa. Allah menyatakan anugerahnya kepada kita, menerima kita. Kita dibenarkan supaya hidup benar. Cheap grace adalah khotbah pengampunan tanpa pertobatan. Cheap grace adalah mengikut Kristus tanpa menjadi murid. Grace without cross, grace without Jesus Christ. Teman-temanku, kalau kita betul menyadari anugerah Allah besar, apakah anugerah Allah itu telah merubah hidup kita? Telah mentransformasi kehidupan kita dalam seluruh tataran aspek kehidupan kita. Termasuk nanti ketika kita bicara pelayanan. Campbell Morgan mengatakan, Yesus datang untuk semua orang. Dan kemanapun Injil yang tak terbendung itu diberitakan, perubahan besar terjadi bagi setiap orang yang menerimanya. Kiranya kita bersama-sama merayakan anugerah Allah yang ajaib itu. Anugerah Allah yang besar itu. Ajaib benar anugerah itu. Ia telah membaharui hidupku. Ia terus menerus membaharui hidupku. Apakah Injil anugerah yang ajaib itu terus membaharui kehidupan kita? Dan saya tutup kemudian perenungan pada hari ini dengan masuk pada bagian ketiga sebagai bagian dari refleksi. Kasihnya yang besar untuk Paulus adalah untuk kita juga. Dalam 1 Timotius ayat 13 tadi, Paulus mengingatkan bagaimana 30 tahun sebelumnya ia menganiaya jemaat secara ganas. Tetapi oleh anugerah Allah yang ajaib, Yesus merangkul dia, menyelamatkan dia ketika dia masih memberontak, sedang berkobar-kobar, mau membunuh dan menganiaya jemaat. Dari sanalah kemudian terus bertumbuh. Ia menganggap dirinya sebagai seorang yang paling tidak layak untuk menerima belas kasihan dan anugerah Allah. Tetapi kalau kita lihat kisah para rasul, di tengah kesadaran bahwa ia paling tidak layak untuk menerima anugerah Allah, Allah juga sejak awal memilih dia dengan satu tujuan, sebagai alat pilihan baginya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus semakin bertambah besar usianya, ia makin bertumbuh mengenal Tuhan, dan ia melihat dirinya sebagai orang paling berdosa. Teman-teman, tentu saja Allah melimpahkan anugerahnya kepada Paulus menurut kerelaan, kehendak, dan kasihnya. Namun pada bagian ini juga Paulus melihat alasan lain dari pilihan Allah untuk menyelamatkannya. Kristus Yesus
memakai dirinya sebagai contoh untuk memperlihatkan kepada setiap orang betapa ajaib, betapa besarnya kesabaran Yesus terhadap orang-orang yang paling berdosa sekalipun. Dan kiranya ini menjadi berita, satu contoh bagi kita pada malam hari ini. Ayat 16, justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya kutip firman Allah yang hidup mengatakan begini. Tetapi Allah telah mengasihani aku, sehingga Kristus Yesus memakai aku sebagai contoh untuk memperlihatkan kepada setiap orang betapa sabarnya ia terhadap orang yang paling berdosa sekalipun, supaya orang lain akan sadar bahwa mereka juga dapat memperoleh hidup yang kekal. Allah menyatakan anugerahnya kepada Paulus untuk menjadi contoh bagi kita, supaya kita sadar betapa ajaib anugerah Allah merengkuh pendosa terbesar. Seorang penulis menuliskan begini, Allah memikirkan di kita ketika dia menyelamatkan Paulus. Pertama-tama Allah memikirkan Timotius. Tetapi juga hari ini pesan bagi kita. Paulus dalam pertobatannya, anugerah yang ajaib itu, pertama-tama menjadi contoh bagi Timotius ketika surat ini dituliskan. Tetapi juga menjadi pesan bagi kita malam hari ini. Saudaraku, saya tutup kemudian bagian ini. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa jika Yesus sanggup menyelamatkan dirinya, pendosa terbesar, maka tidak ada seorang pun yang tidak sanggup diselamatkan oleh belas kasihan dan anugerah Allah. Adakah engkau malam ini menganggap, merasakan, aku datang di dalam kegagalan, aku pendosa besar, aku terus-menerus gagal di hadapan Tuhan? Kalau Paulus, pendosa terbesar itu, mendapatkan anugerah Allah, maka Allah juga sabar bagi kita. Jika Yesus sanggup membarui dan memakai dirinya, Paulus, orang yang paling berdosa itu, saudaraku, tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak sanggup ditolong Tuhan meninggalkan dosa. Tidak ada dosa yang sedemikian kuat. Tidak ada dosa, belenggu dosa yang sedemikian besar. Tidak ada kejenuhan yang paling dalam yang tidak dapat diselesaikan oleh anugerah Allah. Jika pendosa terbesar oleh anugerah Allah, oleh kesabaran Allah yang besar, dipakai Tuhan secara luar biasa, tidak ada yang sedemikian lemah yang tidak sanggup dipakai oleh Tuhan di dalam rencananya yang mulia. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Masihkah engkau terharu akan keajaiban anugerah Allah itu?
Amazing Grace. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Amazing Grace. Mari kita semua menghadap Tuhan. Mari kita semua menghadap Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sementara musik menyanyikan dengan lembut Amazing Grace. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan. Mungkin engkau merasa engkau datang di tempat ini di dalam kegagalan. Mungkin kita datang di tempat ini di dalam satu kegagalan, dosa, kejatuhan yang mungkin kita pun tidak sanggup memaafkan diri sendiri. Atau mungkin saudara datang ke tempat ini berkata, nggak ada harapan sama sekali. Aku jatuh bangun, tidak ada harapan sama sekali untuk dosa-dosa tertentu. Mungkin juga kita datang di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Walaupun kita menyandang tim inti, koordinator, tetapi mungkin sesungguhnya aku terima karena nggak ada orang lain lagi di kampusku. Mari datang dan datang di hadapan Tuhan. Injil berbicara tentang kasih yang terbesar yang mendekap kita, mendekap kamu, melimpahi kamu dengan kasih yang luar biasa di tengah kondisi terburukmu. Mari datang dan datang kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin ada hal-hal yang orang lain tidak tahu. Mungkin engkau berkata, kalau orang lain tahu, aku akan kehilangan muka, duniaku akan runtuh. Tetapi Ia Allah yang menerimamu apa adanya. Ia Allah yang mengingat engkau debu. Allah mau mengangkat engkau berharga. Ajaib, ajaib. Ketika Allah berjanji dengan Abraham, nenek moyang kita, sesungguhnya Ialah yang bersumpah melewati potongan daging. Allah berkata, kalau aku gagal, aku akan mati. Tetapi bukan Allah yang gagal, manusia yang gagal.
tetapi Allah yang memilih mati untuk kita demi menerima, mengangkat kita. Saudaraku, tidak ada dosa yang tidak sanggup diselesaikan oleh anugerah Allah. Maukah engkau hari ini datang ke hadapan Allah? Jika ada saudara-saudaraku yang berkata, Tuhan, ini aku pendosa besar, dan hari ini aku belum pernah sungguh-sungguh membuka hatiku untuk Yesus Kristus. Hari ini aku menerima dekapan Yesus Kristus. Aku mau membuka diriku. Aku mau menerima Engkau, Yesus Kristus, dan Juru Selamat pribadiku. Jika ada di tengah-tengah saudaraku, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan dan kemudian turunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada? Silakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, saudaraku, jika malam ini engkau datang di dalam keterpurukan, di dalam rasa frustrasi akan dosa-dosa tertentu yang mengikat hatimu, keegoisanmu, hitung-hitungan dengan Allah, engkau tidak pernah lagi terharu akan keajaiban kasih Allah. Hari ini Injil berita baiknya, tidak ada dosa yang tidak sanggup diselesaikan oleh anugerah Allah. Tidak ada belenggu dosa, tidak ada keterpurukan yang tidak dapat dibarui oleh Allah. Allah mau membarui engkau dan mau memakai engkau. Jika ada teman-temanku yang di depan Allah secara jujur hari ini berkata, ini aku Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan dosa-dosa yang masih membelenggu engkau, dan nyatakan, Tuhan, ini aku, lepaskan aku dan baharui hidupku, pakai aku. Jika ada, silakan angkat tangan dan kita akan berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tangan dan turunkan, angkat tangan dan turunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita sama-sama semua berdiri. Sementara itu saya undang dengan kasih kakak saya tercinta, terkasih, Kak Flaviana Tagung, untuk berdoa ke depan. Dan kita menyanyikan lagu bersama-sama, Amazing Grace, Amazing Grace. I
hamba-Mu Bang Niko mengalami kehancuran hati karena keponakannya meninggal dunia, mengalami keterpisahan selama di dunia ini. Demikianlah hati Tuhan mengalami kehancuran begitu rupa ketika banyak mahasiswa yang terhilang, dan kami bersyukur di dalam kekuatan Tuhan Engkau memampukan hamba-Mu Bang Niko untuk bisa menyampaikan betapa bernilainya Injil bagi manusia yang terhilang. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa betapa berharganya Injil kasih karunia Allah. Karena Injil kasih karunia Allah memberikan hidup yang kekal kepada kami, sehingga kami tidak perlu takut akan apapun juga di dalam kehidupan yang sementara ini. Karena kami punya kekekalan relasi dengan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau mengaruniakan hidup yang kekal kepada adik-adik kami yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah awal yang sangat indah bagi pelayanan mereka. Karena pelayanan tanpa relasi dengan Tuhan adalah omong kosong. Pelayanan tanpa relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang membahayakan. Dan kami bersyukur kalau di malam ini Engkau mengaruniakan relasi kepada adik-adik kami yang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mengaruniakan pembaharuan iman, pembaharuan hidup kepada adik-adik kami yang bersedia untuk Tuhan ubahkan hidupnya. Berbahagialah pelayanan di mana mereka Tuhan tempatkan, karena Tuhan sudah bersama dengan mereka. Tuhan boleh kembali bekerja dengan leluasa di dalam hidup mereka melalui relasi yang Tuhan anugerahkan pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa kiranya melalui firman Tuhan yang begitu kuat diberitakan malam ini, kami semua menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami hanya dapat berbuah banyak ketika hidup kami melekat kepada Kristus. Karena di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa, sekalipun kami koordinator, sekalipun kami staf. Di luar Kristus kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhan, kami berdoa kiranya relasi yang baru yang Tuhan anugerahkan terus memampukan kami untuk mengutamakan relasi kami dengan Tuhan dalam keseharian, apalagi terkait dengan pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah kami boleh terus bertanya kepada Tuhan, Sang Empunya pelayanan, Sang Pemimpin pelayanan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan, karena ini sangat berharga, sangat bernilai, dan kekal. Tidak ada yang bisa merampas. Kesulitan sehebat apapun tidak dapat merampas kami
dari relasi yang Tuhan karuniakan. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang telah bekerja mencurahkan kasih karunia-Mu yang sempurna kepada kami semua pada malam hari ini. Secara khusus kepada mereka yang baru pertama kali menyerahkan hidup kepada Allah dan juga yang membaharui hidup. Terima kasih juga untuk Bang Niko yang boleh Tuhan pakai di tengah kedukaan yang mendalam yang dia alami. Kiranya Tuhan terus menolong Bang Niko untuk menikmati penghiburan demi penghiburan, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau Sang Empunya. Pakailah sesuka dan sekehendak hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.